Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam penjagaannya Allah. Amin. Maafkan juga kalau misalnya suara Uma lagi gak enak didengar, soalnya lagi batuk dan pilek juga. Satu rumah ini lagi kurang sehat. Mohon doanya ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang sakit, semoga segera Allah angkat sakit penyakitnya ya. Amin. Video dibuka dengan aktivitas Uma di pagi hari. Ini Uma udah mandi, baru buka jendela karena tadi Fathan main di ruang tamu sambil baca-baca buku. Ini masih pagi banget ya teman-teman, masih dengar suara burung. Nah, biasanya kalau habis mandi Uma langsung pakai rangkaian skincare-nya Uma. Banyak juga teman-teman di Instagram yang nanyain Uma pakai skincare apa sih? Nah, jawabannya Uma pakai rangkaian skincare dari Scarlett ya teman-teman. Kali ini Uma mau ngenalin juga essence tonernya Scarlett yang baru ini. Brightly Essence Toner ini ada yang varian untuk mencerahkan dan ada varian untuk acne seriesnya ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lagi jerawatan, cara pakainya juga gampang banget. Tinggal teman-teman tuangkan secukupnya di telapak tangan, boleh pakai kapas atau enggak. Terus tinggal ditap-tapin dan pijat dengan lembut di wajah kita. Nah, essence toner ini bikin wajah kita itu lebih siap untuk menyerap skincare yang akan kita pakai selanjutnya ya teman-teman. Contohnya pakai serum ataupun pakai krim. Jadi ibaratnya ini itu untuk barriernya, untuk dasarnya sebelum kita pakai skincare. Untuk kandungannya sendiri juga nggak perlu diragukan lagi karena udah ada glutathione, ada natural vitamin C, ada niacinamide, dan beberapa kandungan lainnya yang tentunya bagus untuk kulit kita ya teman-teman. Nah, Brightly Essence Toner ini cocok untuk kulit kering, normal, dan kombinasi, non animal tested juga, halal, dan udah BPOM ya teman-teman. Nah, kalau udah selesai, Uma lanjut dengan rangkaian skincare yang lain. Ada serum, kemudian Uma juga lanjut dengan krim siangnya. Kalau pagi hari Uma pakai krim siang. Nah, kalau malam hari pakainya krim malam dari Scarlett juga ya. Untuk rangkaian skincare dari Scarlett ini Uma udah pakai lebih kurang 3 bulan. Alhamdulillah hasilnya memuaskan. Bahkan sampai teman-teman Uma di kantor itu pada nanyain kok mukanya sekarang alhamdulillah terlihat lebih cerah ya. Terus mereka juga sebagian ada yang keracunan Uma untuk pakai skincare dari Scarlett ini juga. Nah, ini udah habis juga jar yang kedua. Rencananya nanti mau repurchase lagi, mau beli lagi yang jar selanjutnya karena emang skincare-nya cocok di kulit Uma. Oh iya, udah di pertengahan bulan, udah hampir akhir bulan sih, 10 hari ya insya Allah. Apa kabar nih dompet teman-teman sekalian? Apakah masih aman, masih bernafas, atau udah mulai ngos-ngosan? Atau ada yang baru gajian karena gajiannya di pertengahan bulan? Kalau Uma alhamdulillah masih stabil, nggak berlebih dan nggak kurang juga. Karena jujur selama sakit seminggu ke belakang ini Uma nggak upload video, itu lumayan banyak pengeluaran di jajan ya teman-teman, karena nggak selera makan, maunya beli ini beli itu gitu. Jadinya Uma sering banget jajan di luar jadinya. Karena masih banyak teman-teman yang sering nanyain juga, dana sinking funds itu kita ambil dari mana? Nah, dana sinking funds itu bisa teman-teman ambil dengan 3 cara sebenarnya. Yang pertama, teman-teman ambil di awal bulan setelah gajian. Setelah teman-teman anggarkan semua keperluan untuk 1 bulan, nah sisanya bisa untuk sinking funds. Terus pilihan kedua, bisa teman-teman alokasikan kalau misalnya ada sisa jajan, sisa uang mingguan, atau sisa belanja, itu bisa juga disisihkan untuk jadi dana sinking funds. Nah, yang ketiga, dana sinking funds itu bisa teman-teman ambil kalau misalnya dalam 1 bulan itu ada rezeki tambahan atau pendapatan tak terduga contohnya. Nah, daripada habis jajan bisa segera dialokasikan untuk sinking funds.
Nah, satu lagi yang perlu teman-teman semua perhatikan, jangan terpatok dari video Uma, dari video-video yang teman-teman tonton di YouTube, merasa misalnya kalau Uma, wah banyak ya sinking fansnya. Nggak bisa ya teman-teman, karena masing-masing rumah tangga itu tentu keperluannya berbeda. Ada yang di rumahnya mengasuh orang tua, atau ada di rumahnya bersama ipar, ada 2 kepala keluarga. Tentu nggak bisa disamaratakan dengan cara Uma yang hanya di rumah ini ber3 orang. Jadi sesuaikan saja dengan keuangan dan pendapatan teman-teman masing-masing. Gak perlu terlalu tertekan, karena intinya menabung itu harusnya bahagia ya teman-teman, bukan jadi tekanan. Berapapun hasilnya nanti, insya Allah akan memberikan kepuasan tersendiri. Yuk cobain yuk. Contohnya untuk tabungan kurban yang alhamdulillah bismillah selesai, alhamdulillah jadi juga kurban insya Allah tahun ini. Dengan awalnya ragu-ragu sih beneran bisa nggak sih ikut kurban, karena gaji guru honorer itu kan nggak seberapa. Jadi Uma bener-bener nabung duit kurban ini dari sisa-sisa belanja, dari sisa-sisa gaji, bener-bener nggak ada minta ke suami sama sekali. Alhamdulillah banget. Nah, untuk home decor kemarin kepake, hampir semuanya kepake, karena ada keperluan Uma beli sesuatu untuk di rumah, untuk nambah uang laci gitu, karena kemarin Uma baru beli laci rotan ya teman-teman. Alhamdulillah. Untuk dana lebaran alhamdulillah juga udah terkumpul sebagian, walaupun belum full. Mudah-mudahan segera terisi full sebelum lebaran tahun 2022 ini, karena rencananya dana lebaran ini insya Allah akan Uma berikan untuk THR ponakan-ponakannya Uma. Untuk tabungan SDIT Fathan juga dicicil kalau misalnya ada uang. Kemudian ada tabungan baru, Uma bikin tabungan challenge 10 juta. Karena seperti yang teman-teman lihat di video sebelumnya, Uma lagi ada rencana untuk beli motor. Jadi Uma usahakan untuk challenge 10 juta ini segera terkumpul, dan nanti kalau Uma udah terima arisan bisa beli motor deh. Untuk sinking funds receh masih segitu-segitu aja, kecuali yang rak rotan ini. Yang rak rotan alhamdulillah udah terkumpul beberapa. Jadi ini kemarin udah lama banget sih pengen rak rotan, karena di rumah di kamarnya Uma itu nggak ada laci-laci gitu ya teman-teman. Jadi berantakan banget karena Fathan sering banget nyimpan barang sembarangan. Jadi rencananya Uma mau beli rak rotan itu biar lebih tertata rapi. Nah, karena masih ada kurang 200.000, jadi Uma tambahin dari dana home decor tadi, sama 100.000-nya ada rezeki tambahan di bulan ini alhamdulillah. Jadi Uma langsung masukkan ke sinking funds untuk rak rotan ini dan segera check out di Shopee. Seneng banget kalau misalnya kita mau beli barang tapi uangnya udah terkumpul dahulu dari hasil tabungan, jadi nggak ganggu dari budget atau anggaran bulanan ya. Nah, kali ini Uma mau nambah sinking funds baru. Nah, untuk rak rotannya kita masukin dulu ke amplopnya sebelum nanti segera dieksekusi dan check out di Shopee. Tapi Uma berubah pikiran, Uma copot aja untuk rak rotannya biar diganti dengan sinking funds baru, sinking funds untuk motor, untuk servis motor dan pajak ya teman-teman. Karena Uma belum ada bikin sinking funds untuk motor, dan bulan ini itu Uma rencananya mau bayar pajak tanggal 20-an gitu. Jadi untuk tahun depan Uma bikin sinking funds aja deh, kalau misalnya ada keperluan tak terduga, misalnya ban bocor, itu bisa diambil dari sinking funds khusus untuk motor ini. Nah, yuk samaan teman-teman bikin sinking funds receh seperti ini dari sisa-sisa uang belanja, sisa-sisa jajan. Karena kalau misalnya kita udah ada uang simpanan, kalau misalnya ada sesuatu itu benar-benar lega, nggak ganggu anggaran mingguan atau anggaran bulanan kita.
Intinya mulai aja dulu ya teman-teman, nggak harus dari nominal yang langsung besar, contohnya dari 100.000 atau 50.000, enggak. Mulai dari sisa-sisa belanja, contohnya 2.000 atau 3.000 sampai 5.000, asal nabungnya itu konsisten. Nanti dari nominal yang kecil itu, kalau misalnya udah bisa konsisten, baru deh teman-teman tingkatin lagi jumlahnya, misalnya jadi tabungan 10.000 atau tabungan 20.000. Yang penting nabung itu harus dibawa enjoy ya. Nah, makanya teman-teman harus kenalin dulu anggaran dan finansial teman-teman itu gimana. Kalau seandainya lagi banyak cicilan atau hutang, itu akan lebih baik kita prioritaskan hutang terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman ada dana berlebih, teman-teman bisa ambil 80 dan 20. 80%-nya untuk membayar hutang, dan 20%-nya bisa teman-teman pakai untuk dana darurat. Nah, ini Uma mau nge-review dulu budget untuk bulan Februari ini, karena ada beberapa budget yang udah mulai menipis. Contohnya ini emergency udah kepake 100.000 kemarin. Ada hal yang tidak terduga yang harus Uma belanjakan pakai uang emergency. Nah, karena bulan ini Uma udah harus bayar pajak motor dan uangnya itu belum ada khusus untuk pajak motor. Jadi rencananya Uma mau ngambil dana darurat yang ada di binder besar. Nah, untuk tripod ini udah Uma jadikan prioritas juga, karena tripod yang Uma pakai sekarang itu udah patah kakinya ya teman-teman. Jadi kalau Uma bikin video itu harus diganjel biar berdiri tegak gitu. Jadi Uma rencananya mau beli tripod insya Allah di akhir bulan ini, mudah-mudahan udah kekumpul. Oh ya, maaf banget kalau suaranya Uma kurang enak didengar ya teman-teman, karena lagi batuk dan ngasih voice overnya juga berhenti-berhenti karena sebentar-sebentar batuk gitu. Nah, untuk dana hiburan di bulan ini lumayan kacau karena beberapa minggu belakangan ini Uma dan nenek itu lagi kurang fit, kurang sehat. Jadi sering banget belanja atau jajan makanan di luar karena nggak selera makan ya teman-teman. Nah, untuk dana jajan di khusus bulan ini itu agak kacau karena Uma juga lupa nyatet kemana-kemana. Tahu-tahu udah hilang aja dana hiburannya. Dan setelah dilihat-lihat ternyata ada dana hiburan yang kepake untuk bensin, ada dana hiburan yang kepake untuk iuran. Jadinya pas dicek udah hilang aja dana hiburan ya teman-teman. Jadi gimana nanti Uma akalin, mungkin harus ditombok pakai dana dari anggaran lain yang mungkin berlebih, mudah-mudahan. Makanya untuk nyatet pengeluaran bulanan itu penting gak penting ya teman-teman. Kadang kalau misalnya dalam kasus kayak Uma ini kerasa penting banget. Nah, di satu sisi juga malas nyatetnya karena ribet banget. Tapi mudah-mudahan teman-teman gak ikutan kayak Uma malas nyatet. Jadi lebih terarah kemana-kemana aja pengeluaran kita setiap bulannya, jadi lebih terpantau gitu ya teman-teman. Untuk dana pulsa sama sekali belum kepake. Untuk sosial udah tinggal 60.000 lagi. Nah, ini udah Uma catat kemana-kemana aja dananya. Untuk dana Fathan juga udah kepake. Nah, untuk popok sama sekali belum, karena kemarin itu Uma beli popoknya lumayan banyak dari uang endorsan. Nah, yang paling banyak sisa itu ada di lauk pekanan, karena jarang masak akhir-akhir ini, lebih sering jajan. Jadi ya sama aja sih sebenarnya, uang jajan yang habis tapi uang pekanannya malah banyak yang sisa. Nah, ini Uma kasih peringatan dulu di buku finansialnya kalau Uma udah harus ngurangin jajan karena dananya udah habis, biar pengeluaran bulan ini nggak boncos ya teman-teman. Untuk challenge 20.000 ini udah Uma kumpulkan beberapa lembar, masih belum akhir bulan sih. Jadi Uma nggak mau naro di boxnya terlebih dahulu, takut nanti kalau misalnya anggaran Uma nggak cukup terpaksa harus diambil lagi uang 20.000-nya. Oke, ini lemarinya udah datang, alhamdulillah. Ini videonya Uma tambahin beberapa hari setelah Uma bikin video yang budgetin itu. Dan alhamdulillah lemarinya memuaskan banget. Buat teman-teman yang mau samaan, nanti Uma taruh link Shopee-nya di dashboard, karena Uma belinya di Shopee ketimbang beli offline lebih murah.
Oke deh, terima kasih buat teman-teman yang udah setia dengar Uma nyerocos dari tadi walaupun suaranya lagi serak-serak seperti ini. Semoga apa yang Uma share bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ambil yang baik-baiknya aja ya. Thank you for watching and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.